Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Unmal. Saya Gilang. Kali ini kita dalam konten Ruang Seni Malahayati News. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial, yaitu Desi Ayu Lestari. Hai Desi. Hai Bang. How is it going today? I'm fine. Desi, Iya. kamu dari fakultas mana? Dari Fakultas Hukum Bang, angkatan 2020. Fakultas Hukum angkatan Iya. tahun 2020. Benar. Desi, kita baru dapat info nih ya, Iya. beberapa waktu lalu. Kamu adalah juara 1 Lomba Baca Puisi Santri Nasional. Iya, benar. Dan juara 3 Lomba Cipta Baca Puisi Universitas Andalas. Iya, benar Bang. Kesan-kesan kamu gimana sih? Nggak nyangka sih Bang, nggak nyangka banget karena ya apalagi bisa dapat dua-duanya sekaligus gitu di hari yang berdekatan gitu. Bener-bener nggak nyangka banget sih itu, bener-bener wah bisa gini gitu. Jadi bener-bener kaget gitu. Terus siapa aja Desi yang support kamu untuk mengikuti lomba ini? Banyak sih Bang, selain kedua orang tua yang selalu support, terus kawan-kawan juga pada support, mereka ngerti gitu. Terus dari pihak kampus juga mereka selalu support juga, mereka selalu ngedukung Desi gitu. Terus ada lagi satu lagi dari pembina Desi, pembina puisi gitu. Dia yang selalu ngajarin Desi, kamu kayak gini gitu. Dia selalu ngarahin Desi gimana kamu baca puisi bisa gini gitu. Itu Berarti kamu lebih dimentorin oleh pembina kamu? iya, lebih dimentorin dengan Siapa Desi pembinanya? Bu Septi. Oh, Bu Septi. Iya, Kamu kalau jadi- mau kirim-kirim salam boleh ke Bu Septi. Hai Bu Septi, makasih banyak buat semuanya Bu, buat Ibu yang udah ngajarin Desi dari SMA. Desi udah nggak bisa ngomong lagi, pokoknya Desi cuma bisa bilang makasih banyak. Ibu udah mau ngajarin Desi, ngarahin Desi, membimbing Desi sampai bisa berada di podcast ini. Iya. Desi, kemarin kamu juara 1, itu kamu baca puisi dari siapa? Kalau yang di Universitas Andalas itu kita baca puisi karya cipta kita sendiri Bang. Oh, yang di Universitas Andalas yang kamu juara 3 ya? Iya, yang juara 3. Kalau yang kamu juara 1 itu yang di acara santri, Santri Nasional yang diadakan dari Bandung. kamu gunain Puisi karya Amir Hamzah Amir Hamzah. pada Mujua. Yang di juara 3 Lomba Cipta Baca Puisi Universitas Andalas, kamu bawain puisi kamu sendiri. Iya, bawain puisi kita sendiri. Itu kan ada 2 babak. Iya. Babak kualifikasi sama babak 10 besar. Dua-duanya itu karya kamu sendiri. Dua-duanya karya sendiri, Bang. Wah, kalau begitu di akhir segmen kita boleh dong ya. Kamu langsung baca di depan kita semua ya. Boleh, Bang. Dan Desi, Iya. kamu tahu Malahayati dari mana? Tahu Malahayati itu sejak SMA ya, Bang. Dari waktu itu dari event Malahayati Youth Festival. Malahayati Arts Festival. Iya, oke, waktu oke. itu Malahayati ngadain waktu itu lagi ini ya, Bang. Disnatalis terus ngadain acara Malahayati Youth Festival. Nah, dari situlah Desi mulai tahu Malahayati, terus Desi ikut lomba. Dari situ Desi terus alhamdulillah menang juga kan ya, Bang. Jadi dari situ Desi kayaknya kuliah di sini aja deh gitu. Dan kamu Sesuai juara dengan- 2 ya? Iya, juara 2, Bang. Karena di acara itu Malahayati Art Festival selain ada lomba baca puisi, terus juga ada desain poster, Iya. debat, pidato, Iya. bahkan solo song ya. Iya, jadi waktu itu tuh selain bukan cuma hanya akademik aja gitu, tapi non akademik juga banyak, Bang. Dan kamu diterima di sini mendapatkan beasiswa. Iya, alhamdulillah. Itu beasiswa 100% ya? Beasiswa 100%, Bang. Nah, berarti gitu tuh. Buat adik-adik semua ya yang masih kelas 2 SMA ataupun kelas 3 SMA yang berprestasi, siswa-siswi yang berprestasi maupun di akademik, non-akademik, langsung aja bisa daftar di kampus terkeren Universitas Malahayati Bandar Lampung. Kampus swasta terkeren yang ada di Bandar Lampung. Dan kerennya Apa lagi hadiahnya itu adalah beasiswa kuliah selama 4 semester. Bukan 4 tahun. 4 tahun maksudnya, Bang. 4 tahun 8 semester, maklum lah ya. Iya, Bang. Desi, kita bicara tentang puisi nih ya. Iya. Sejak kapan sih kamu tertarik dengan puisi? Sejak SMA kelas 10. Tapi awal penasarannya sih sejak
kelas 3 SMP tuh ya Bang, mulai penasaran dengan puisi. Apa sih puisi itu? Gimana sih cara pembacaan puisi? Kok bisa ya ada orang yang bisa bacain puisi itu bisa sampai merinding? Nah itu gimana sih gitu. Terus alhamdulillah SMA itu ketemu sama Bu Septi tadi itu. Nah dari situ Bu Septi ngajarin, ngebimbing, ngarahin kalau baca puisi itu gini deh, gini gitu. Dan dari situlah alhamdulillah berkat Bu Septi Desi bisa menang lomba di sini di kampus-kampus yang tadinya di logika tuh kayak ya, emang gue bisa ya menang di kampus ini gitu. Anak SMA gitu. Terus alhamdulillah. Dan sekarang di Universitas Malaya Bandar Lampung kamu selalu disupport ya. Iya. Dari kampus selalu disupport, kamu lomba di mana dan selalu disupport tentunya dari sini ya. Desi, influencer kamu dalam berpuisi itu siapa Desi? Tokoh Indonesia tuh ya, kan banyak nih. Iya Bang. Para puisi-puisi di Indonesia. Tokoh-tokoh yang kamu sukai siapa? Kalau Desi suka sama Sapardi Djoko Damono. Sama Sutarji, sama W.S. Rendra. Oh, W.S. Rendra. Iya. W.S. Rendra itu aku pernah baca puisinya yang Sajak bulan Mei 1998 di Indonesia. Perempuan Sial. Iya. Sama satu lagi adalah yang Jakarta, aku lupa. Bulan Kota Jakarta. Bulan Kota Jakarta. Di ketiga puisi ini kamu udah baca semua berarti Desi? Udah pernah, alhamdulillah waktu SMA udah pernah bacain semua itu. Oh, boleh kamu ya. Di antara 3 puisi tadi nih yang pernah aku baca ya, puisi mana sih, ada bait dari puisi mana yang menurut kamu ini yang bikin aku tersirat nih sampai sekarang kamu masih ingat dengan sajak yang sangat bagus ya? Dari ketiga puisi ini masih ada yang inget nggak kamu? Kalau Desi paling suka di puisi Bulan Kota Jakarta. Di situ ada diksi yang benar-benar nyentuh hati banget sih Bang. Kata-katanya tuh benar-benar diksinya dapat, terus maknanya dalam banget di situ. Coba boleh contohin ya Bang ya. Kita langsung ngadep ke kamera utama. Coba ya Bang ya. Silakan. Bulannya jamur bundar kedinginan, bocah pucat tanpa mainan, pesta tanpa bunga. Di situ sih Bang, di bait itu Desi paling suka. Keren banget, serius. Ini keren banget. Dan setelah itu Desi, kamu kan seorang penulis puisi ya. Berarti puisi itu bermain dengan sajak yang aku tahu ya. Kalau kita bermusik kita kan menulis lirik ya. Kita menulis lirik baru kita tentukan key-nya. Saat kita menulis lirik itu kaitan dengan feels. Saat kita menemukan key-nya itu menyatukan feels dan soul dalam kita bermusik. Kalau di street art ada di stand up comedy. Stand up comedy kita menulis materi berdasarkan dengan keresahan. Sehingga dari keresahan itu kita munculkan lagi nih punchline-nya untuk buat orang tertawa itu di mana. Kalau kamu nih ya menulis puisi gimana? Menulis puisi juga sama dengan menulis lagu gitu ya Bang ya. Itu berhubungan juga dengan feels. Nah, di situ terus selain itu kita juga harus punya ide kalau puisi itu Bang. Jadi selain kita menggunakan feels, kita harus mempunyai ide awalnya tuh ide dulu. Jadi kita mau ngangkat kisah apa nih gitu. Jadi kan banyak tuh Bang tragedi atau peristiwa-peristiwa gitu kan. Mau itu peristiwa yang sosial masyarakat ataupun peristiwa perjuangan kemerdekaan gitu. Nah, kita pertama harus cari idenya dulu. Kita pelajarin dulu tentang apa sih kejadian ini, ceritain apa sih peristiwa ini gitu. Terus kita tuanginlah ke dalam puisi. Nah, di situ kita mulai kayak ngehubungin dengan feels kita gitu. Kita tuangkan ya. Iya, kita tuangkan ngehubungin dengan feels kita. Terus kita tambah diksi-diksi juga. Berarti untuk membuat majas seperti personifikasi, metafora, hyperbole itu dari imagine kita ya? Iya. Setelah kita membaca sejarah-sejarahnya, kemudian kita kembangkan. Kita kembangkan, mulai otak-atik puisi lah kalau dalam bahasa sastranya. Harus bikin diksi yang menarik ya? Iya. Kalau untuk puisi ya? Harus bikin diksi. Itu menurut aku bakat sih ya? Ya, bakat. Bisa dibilang bakat ya? Karena Desi, lanjutkan. Dari kata-katanya tuh, puisi itu kan kata-katanya tuh biasanya kata-katanya sederhana gitu ya Bang, tapi tuh dalam gitu. Kok bisa sih bikin kayak gini gitu. Bisa menyentuh hati. Iya. Desi. Iya.
Ajang lomba cipta puisi se-Asia Tenggara itu udah pernah kamu lakukan kan? Iya bang, alhamdulillah dapat. Dan itu kamu dapat juara Alhamdulillah masuk 100 besar. 100 besar. 100 besar Se-Asia penulis terbaik. Tenggara. Penulis terbaik? Iya bang. Wow, itu kontingen Asia Tenggara ya? Ya umum bang. Umum. Dan Jadi, sekarang ajang lomba apa lagi yang kamu? Sekarang sih lagi mau terjun ke dunia esai ya bang ya, esai, kepenulisan esai, terus mau ke vlog juga gitu. Karena masih ada keterkaitan sih bang dengan nulis gitu, maksudnya dengan puisi gitu. Goals kamu apa sih? Goals Desi kedepannya itu pengen nerbitin novel ya bang ya. Oh, novel. Iya, Oke, pengen oke. nerbitin novel, karena Desi sendiri mulai tertarik dengan novel gitu, mulai mempelajari gitu. Terus kedepannya Desi juga pengen kayak ngediriin taman baca gitu buat Taman baca, anak-anak. oke. Karena Desi lihat Indonesia ini masih sangat minim ya bang Iya. ya dalam Miskin dalam iya, membaca. iya, Ya. dalam- Sehingga untuk menyerap informasi hoax itu masih lebih cepat. sangat minim gitu. Benar. Masih jadi gampang. Untuk novel seperti J.K. Rowling, kamu pernah baca? J.K. Rowling ataupun novel dari Buya Hamka, ada Buya Hamka ada. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Iya, itu Terus- juga kan difilmin juga ya bang ya? Iya, itu difilmin. Aku lupa tuh ada pemainnya, Pevita Pierce, Reza Radian, Iya. sama satu lagi tuh Herjunot Ali ya. Herjunot Ali, iya. Bener-bener. Terus juga kalau puisi-puisi cinta Khalil Gibran, kamu pernah baca? Khalil Gibran juga pernah baca bang, karya Sapardi juga ya. Itu aku masih punya bukunya. Khalil Gibran bang? Yang Sayap-Sayap Patah yang punya. Atau juga Cinta Agung ya? Iya, ada juga Cinta yang Agung. Kalau sekarang itu kan yang lagi marak itu alirannya yang romantisme itu Sapardi sama Khalil Gibran sih bang saat ini. Gitu. Sapardi Yang dan lagi Khalil Gibran. yang lagi melambungnya gitu sekarang gitu. Iya. Terus kalau Sutarji itu lebih ke surrealisme sih bang alirannya dalam dia menciptakan puisi gitu. Khalil Gibran itu kelahiran Libanon dia. Iya, Libanon. Dia, seingatku dia adalah orang Libanon ya. Iya. Putih sama Libanon. Di makaminnya juga di Lebanon juga bang. Desi ini ya, kamu kan yang berprestasi nih di sini. Dan tentunya kaget lah ya diundang di sini. Kaget banget bang. Karena jujur ini baru pertama kali diundang ke podcast Iya. Malahayati News. Dan pertama kali juga ketemu dengan aku kan, Iya, sama pertama tim-tim kali kreatif ketemu yang Bang ada di Gilang belakang. Desi ya, kamu adalah seorang mahasiswa berprestasi, sehingga kamu kita undang di sini. Aku minta statement kamu dong untuk memotivasi nih teman-teman kamu yang lagi kuliah di Universitas Malahati Bandar Lampung. Gimana sih motivasi dari kamu sendiri tuh supaya bisa berprestasi seperti kamu di non akademik maupun akademik? Silakan Desi. Nah, buat teman-teman, poin utamanya itu jangan pernah berhenti belajar, terus jangan menyerah. Nah, buat kalian yang kayak misalkan, gue kayaknya gak ada bakat deh di akademik, gue kurang nih. Nah, kalian bisa juga dicoba di non akademik. Nah, di situ kalian mulai dari hobi kalian sendiri lah awalnya. Nah, dari hobi itu kalian tekunin terus, lama-lama kalian bakal ketemu passion kalian sendiri gitu. Nah, dari situ, dari hobi itu kalian juga bisa menuangkan prestasi, terus kalian juga bisa dapat reward dari lomba-lomba kayak saya gitu. Terus ada banyak hal lagi dah selain itu. Berarti harus menggali potensi, Iya. kemudian kita mengembangkan diri nih. Bakat kita di mana sih sebenarnya? Gitu ya Desi ya. Iya. Sama kalau memang kita bisa famous kan, kita bisa famous terkenal ataupun goals yang lainnya, kita lebih banyak kan dapat job nih ya. Iya. Job itu kan menghasilkan cuan tentunya. Iya, ya. bener Iya banget kan? ya. Karena basicnya adalah orang-orang seni itu ingin karyanya dikenal Iya. dan karyanya diapresiasi, kemudian dapat cuan. Desi, closing statement Desi. Iya. Kenapa sih kita harus nonton channel ini? Nah, wajib banget tonton channel ini, channel Ruang Seni ya Bang ya? Ruang Seni. Iya, nah wajib banget buat teman-teman semua yang ada di rumah, wajib banget buat nonton channel Ruang Seni ini, karena di channel ini isinya itu mahasiswa berprestasi semua. Jadi kalau kalian nonton channel ini, kalian pasti bakal dapet sesuatu yang nggak kalian duga gitu. Maksudnya kalian bakal dapet pengalaman dari kalian lihat channel Ruang Seni ini. Nah, itu dia tadi kata Desi itu ya. Para sahabat Unbal, kenapa harus nonton channel ini? Karena hanya di sini
konten Ruang Seni Malaya News menghadirkan mahasiswa-mahasiswi berprestasi dan berkreasi, berinspirasi, dan tentunya kita dapat berbincang-bincang. Iya benar. Saya Gilang beserta kerabat kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya setelah ini Desi akan performance. Iya. See you, bye-bye. Desi Ayu Lestari. Gadis kecil berpayung gerimis. Alam membenamkan kisahnya. Kala seorang gadis kecil bermata kaca menjemputnya. Diselingi gerimis. Kepalanya sesekali menyembul dari balik pintu. Dan senyum polosnya bertanya, "Di manakah ayah dan ibu?" Ingatannya selalu menerawang. Pada masa langit bertabur bintang. Senyum-senyum yang tersimpan dalam lembar buku diari telah menghantarkan harapannya pada atap semesta. Bersama restu sang meteor yang jatuh tepat di hadapannya. Oh, pemilik fajar dan senja, ingin ku dekap laranya. Gadis kecil berpayung gerimis, meringis nyilu di